Ya, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Cika CC. Kali ini gue punya satu buah power supply ya, dengan daya outputnya 12 volt 1,8 ampere ya. Kalau kalian lihat di sini 12 volt 1,8 ampere. Permasalahan pada PSU ini adalah awalnya karena dia kemasukan air, jadi ada beberapa komponen seperti resistor yang di belakang sini itu terbakar ya, jadi ada tanda-tanda hangus gitu ya. Awalnya sih saya tidak berencana untuk memperbaikinya karena memang saya tidak tahu berapa nilai dari resistor yang saya ganti ya, karena kondisinya memang parah banget. Tapi setelah saya cek di online, di AliExpress, ternyata ada yang menjual power supply yang seperti ini persis ya. Di sini ada kodenya PSU 20S12H. Saya cari di internet, ternyata ada dan kelihatan ya, dia ada foto PCB-nya untuk bagian belakang, dan akhirnya saya tahu nilai resistor yang rusak itu, yang terbakar. Nah, di sini saya sudah ganti. Di sini ada 4 resistor dengan nilai 2R7 ya, 2,7 ya. Saya ganti. Kemudian juga ada 2 resistor lain yang saya ganti juga, 47R dan 621 ya. Saya ganti dengan 6200 ya, sama aja dengan nilai resistor 620 ya. Oke. Nah, setelah saya ganti, saya lakukan pengecekan lagi. Ternyata MOSFET-nya juga bermasalah. Ya, ini dia MOSFET-nya. Kodenya adalah K6A 60D ya. Ini ternyata rusak juga. Nah, bagaimana cara pengecekannya ya teman-teman? Kalau misalnya kalian punya MOSFET yang rusak, kalian baca terlebih dahulu ya datasheetnya. Kalau untuk MOSFET ini, datasheetnya adalah gate, drain, and source ya. Gate, drain, and source. Nah, biasanya kalau kita alirin daya ke gate, maka akan aliran dari drain to source-nya akan terhubung. Nah, di sini MOSFET-nya belum ada daya di gate, tapi kalau kalian cek ya continuous mode ya, di beeping gitu. Oke. Kalian lihat dia terkoneksi. Kalau kalian balik juga tetap sama. Jadi MOSFET ini sudah rusak dan harus kita ganti. Nah, kebetulan di sini sudah saya ganti. Kalau kalian lihat, ini dia MOSFET-nya. Nah, ini kakinya masih panjang ya. Nah, belum saya trim. Nah, gate-nya yang mana ya? Ini gate-nya yang ini. Yang ini gate, ini drain, ini source ya. Kalau kalian mau mengecek ya, biasanya kalau misalnya kalian cek di diode mode ya, kalau kalian arahkan dari drain to source, biasanya dia OL ya, tidak tersambung. Tapi kalau kalian balik ya dari source to drain, dia akan ada nilainya 0,5 ya. Jadi begitu cara pengecekannya. Itu berarti MOSFET-nya dalam kondisi yang baik. Nah, selanjutnya adalah ketika saya melakukan pengecekan ya, saya sudah kasih AC power di sini. Ini inputnya, kemudian outputnya di sini 12 volt. Ternyata 12 voltnya masih tidak keluar. Nah, itu yang ingin saya cari lagi. Kira-kira selain resistor yang sudah saya ganti, yang terbakar, yang kelihatan dengan kasat mata, mungkin ada komponen lain yang mengalami masalah. Itu yang kita akan cek. Nah, untuk ini kita akan coba di bagian primernya dulu ya. Bagian primer kita lihat apakah voltasenya ada masuk. Kalau kalian lihat di sini ada satu buah kapasitor besar. Biasanya ada power DC di sini ya, yang keluar dari rectifier ya, dari diode ya. Kalau kita lihat di sini pinnya berarti yang ini ya, ini dan ini minus, ini plus. Kita akan coba koneksikan ke listrik dulu. Ya, sebagai informasi ya teman-teman ya, kita sedang berhubungan dengan tegangan listrik 220 volt ya. Jadi pastikan kalian selalu waspada, hati-hati ya, karena ini 220. Jadi
Kalau kalian tidak hati-hati bisa berbahaya ya teman-teman. Oke, pastikan plus minusnya dulu. Oke, dia di sini ya, plus minusnya saya masukkan di sini. Kita coba nyalakan. Nah, kita akan coba cek voltasenya teman-teman. Voltase DC-nya ya. Ya, kalau kita cek ini plus, ini minus. Oke, di sana ada ya. Voltasenya 283 volt. Ya. Oke. Biasanya range-nya antara 280 sampai 300. Selanjutnya kita coba cek, saya matikan dulu. Kita coba cek IC-nya ya. IC-nya di sini menggunakan IC apa ini? UC2842BN ya. Saya akan cari dulu datasheetnya teman-teman ya. Oke, sudah saya dapat ya. Nah, di sini untuk konektor pinnya ya, VCC ada di pin nomor 7. Kalau kalian lihat di sini ya, pin nomor 1 ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada di sini ya. Kalau kita balik berarti dia ada di sini. Ya, kalau kalian lihat pinnya ada di sini. Nah, ini akan kita cek apakah voltasenya hadir. Biasanya range-nya antara 12 sampai 25 volt. Kita nyalakan lagi. Cara pengecekannya ya, kita arahkan probe negatif ke tempat negatif. Ya. Sorry. Ya. Kemudian probe positifnya kita arahkan ke pin nomor 7. Oke, di sini pin nomor 7. Oke, yang kita dapatkan hanya 0,109 volt ya. Nah, berarti jalur VCC-nya ya dari power DC ini ada bermasalah. Jadi itu yang akan kita cari. Ya, untuk mengetahui jalur VCC-nya ya, kita coba lihat lebih detail di mikroskop ya. Saya akan cabut terlebih dahulu power listriknya. Kita coba lihat di mikroskop. Oke. Mana pin ininya tadi, IC-nya. Oke, ini. Oke. Sebentar. Truknya ini ya. Oke, di sini tadi pin nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini adalah VCC-nya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat jalurnya, kita lihat inputnya dari mana nih. Kita trace saja, kita telusuri. Ya, dia ke sini, terus menuju ke sini. Ini kita lihat ini apa? Saya akan lihat di baliknya. Oh, ternyata itu kapasitor ya, kapasitor ini. Ya, kemudian ke sini. Saya trace-nya dari sini tadi ya, loncat ke sini. Nah, kemudian masuk ke sini lagi, R23, R24. Terus ke sini, loncat ke sini. Oke ya, ini berarti dari voltase DC-nya ya, inputnya. Ini tadi yang kapasitor besar tadi, ini yang plus, ini yang minus. Ya, kalau kalian lihat di baliknya ini yang besar. Ini itu ada di sini, ini kaki plusnya, ini kaki minusnya ya. Berarti sumbernya adalah dari power DC-nya ini sebesar 280 volt tadi. Nah, pertanyaannya kenapa apa yang menyebabkan voltasenya tidak sampai ya? Itu yang kita akan cek ya. Saya akan coba cek jalurnya ya. Kita akan koneksikan lagi ke listrik.
tadi ada di sini ya, sumbernya ya. Nah, propnya hitam kita arahkan ke minusnya kapasitor tadi ya, di ground. Ya, kita arahkan ini di sini. Ya, kemudian plusnya kita arahkan ke sini. Ini berarti arusnya 280 tadi. Oke, kita lihat ya, 280 di multimeter. Kemudian masuk ke sini, harusnya dia berkurang. Jadi 203. Masuk ke sini, ke kapasitor. Jadi 124. Nah, habis itu loncat ke bawah. Kapasitor yang besar. Ke sini ya. Oke. Ya, ini 0,1. Nah, kira-kira penyebabnya apa nih? Oke, kita coba cek resistornya ya. Kita matikan dulu listriknya. Kita cek resistornya yang besar. Kalau kalian lihat di situ biru, abu-abu, oranye, sama gold. Ya, kita coba cek dulu ya di cara mengukur resistornya. Yang pertama tadi adalah biru tuh 6, terus abu-abu itu 8, terus oranye itu multipliernya 1K, jadi 10 pangkat 3 ya, 1K, jadi 68K. Dengan kalau gold berarti apa, plus minus 5% ya. Oke, toleransinya 5%. Berarti di sini harusnya terbaca 68K. Kita coba ukur. Sebentar. Kita coba ukur. Nah, tadi ya. Oke, dari sini, ya ini. Oke, kita coba ukur ya. Harusnya tadi 68K. Di sini prop hitamnya kita taruh satunya di sebelah sini. Oke, saya lupa nyalakan dulu ke resistan ya. Cek resistor. Cek resistansinya. Ya, kita arahkan ke sini dan ke sini. Kita lihat angkanya. Oke. 46, 47, 51, 53. Ini karena kita ngeceknya di PCB ya, masih terpasang, jadi nilai value-nya tidak pas ya. Pasti agak sedikit berbeda, tapi setidaknya kalau kita lihat sih masih oke ya. Di sini 56, tadi 68. Mungkin kalau misalnya kita lepas resistornya dia menunjukkan 68. Tapi karena kepasang di PCB dia agak aneh nilainya ya, berbeda. Tapi setidaknya sih kelihatannya sih oke. Jadi resistornya ini kelihatan baik-baik saja. Nah, selanjutnya jalur di sini putus ya. Di sini 0,1 tadi ya. Kita lihat di sini terkoneksi kemana saja. Selain langsung ke pin nomor 7 tadi di sini, dia terhubung ke ini, ada satu ini dan ini ya. Kita lihat ini apa. Di baliknya kita lihat. Oke, ini ya ternyata teman-teman. Tadi itu terhubung ke dioda ini, satu kaki ini, dan kakinya satu lagi ke kapasitor ini. Jadi ada dua kemungkinan antara dioda ini atau kapasitor ini yang bermasalah. Kita coba cek dulu di diode ini ya, diodanya. Saya fokuskan dulu. Oke. Nah, di sini kita setting ke diode mode ya. Kita ukur diodanya. Misalnya kalau prop hitam kita taruh di sini dan prop merah kita taruh di sebelahnya, dia akan terbaca ya. Oke. Oops, sorry. Tidak kena. Tidak sampai ya. Oke.
Oke, ini oke, terbaca 0,115 ya, kelihatannya bermasalah. Biasanya 0,4 atau 0,6. Oke, kita coba balik ya, kita tukar. Hitamnya kita taruh di sini dan merahnya kita taruh di bagian sini. Dia harusnya tidak terbaca. Ternyata di sini terbaca teman-teman ya, 0,115 juga. Nah, bisa jadi dietnya yang bermasalah. Ya. Kita coba lepas dulu. Kita lihat apakah benar diodanya ini yang bermasalah. Oke, kita cabut dulu. Oke. Oke, ini dia ya teman, diodanya. Sorry. Ya. Nggak kelihatan, nggak bisa fokus ya. Oke, ini dia dioda. Kita coba cek aja diodanya tanpa terpasang di mainboard ya. Kita coba cek. Ya, di sini ada strip putih, itu minus, sedangkan plus di sini kita kasih. Oke, terbaca 0,617. Ini baru normal ya, harusnya seperti ini. Nah, ketika kita balik harusnya dia OL ya, tidak terkoneksi. Kita coba cek. Oh, ternyata OL. Oh, ternyata diodanya bagus-bagus saja ya. Berarti dioda ini bagus. Oke. Oke, bagus ya teman-teman. Nah, kecurigaan selanjutnya adalah ada di kapasitor yang ini ya, kapasitor ini. Oke, kita coba cabut saja kapasitornya. Oke. Ya. Kapasitornya sudah kita keluarkan ya. Ini dia angkanya berapa? 100. Ya, 100 mikrofarad ya. Kita coba cek. Seratus mikrofarad. Sorry. ,94. Oke. Ternyata bagus juga ya teman-teman ya. Oke, 100. Oke, kapasitor bagus, dioda bagus. Apa yang menjadi penyebabnya tidak ada voltase? Oke. Saya ingin cek ya di pin IC-nya ya. Pin IC-nya. Ground itu di pin nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 kita cek. Continuous mode 5 dan 7. Oke, ternyata 5 dan 7. Ya, ini ya. Ada 64 ohm ya. Ini kelihatannya short ya. Jadi kalau ground ke sini sama ya, walaupun sudah kita lepas diodanya. Nah, ini ground. Ini karena dia ground. Tapi di sini harusnya dia tidak ground, tapi di sini nilai
resistansinya kecil sekali, 64. Oke, kemungkinan besar IC-nya juga bermasalah, teman-teman. Ini ground ya. Di sini 64 ya, sama 64. Di sini 64, di sini nggak ada ya. Ini harusnya tidak terkoneksi, tapi sini terkoneksi dengan sesuatu. Terkoneksi dengan ground. Kemungkinan besar sih karena dua komponen sudah kita cabut, dioda dan kapasitor yang terhubung ke ground, ternyata keduanya normal. Berarti permasalahannya adalah di IC ya, teman-teman. IC-nya kayaknya ke ground nih, VCC-nya. Oke, kelihatannya harus kita cabut juga IC-nya ini, teman-teman. Kita lanjut. Oke, ini ya, IC-nya sudah kita lepas. Kita coba cek ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ini ya, 1, pin 1, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7. Jadi 5 dan 7. Jadi antara ini dan sebelahnya yang di sini ya, kita coba cek. Ini dan ini. Oke, betul ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat di sini ada nilai sebesar 64 ohm. Ya, berarti antara ground dan VCC ya, ini terhubung. 64,6, resistansinya rendah. Ya, harusnya tidak terhubung, di sini terhubung ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar ini yang bermasalah. Jadi kalau misalnya kita ukur lagi tadi ya, kita cek ke ground, kita arahkan ke sini. Oke, kita cek ya udah apa, resistansi juga boleh. Cek resistansinya, ke sini dia tidak ada atau tinggi ya. Di sini kalau kita lihat 1,32 mega ohm. Jadi ini tinggi sekali. Sebelumnya terbaca 64 ohm. Itu biasanya ternyata penyebabnya adalah IC ini yang dimana VCC dari IC ini terkoneksi dengan ground. Jadi ya walaupun tidak sampai ground banget, tapi 64 ohm itu cukup rendah ya. Jadi permasalahan juga ada pada IC ini ternyata teman-teman. IC UC2842BN ya. Nah, permasalahannya IC ini saya tidak ready ya. Saya tidak ada barangnya, harus saya pesan terlebih dahulu ya. IC ini ya, tidak ready. Jadi harus saya pesan dulu. Nanti saya akan lanjutkan lagi videonya setelah barangnya sampai tentunya. Nanti kita akan lanjutkan. Ya, teman-teman, kita coba lanjutkan kembali ya. Kemarin setelah saya cek, kemungkinan IC-nya ini mengalami masalah ya. Kodenya itu ya, UC2842BN ya. Nah, kemarin rencana saya mau order, cuma saya tadi coba melihat power supply yang rusak ya. Di sini ternyata ada IC dengan tipe UC3842P ya, ini 3842P. Dan ketika saya bandingkan ya dengan UC2842, ternyata dia secara pin sama ya, pin-pinnya sama, VCC-nya sama, ground-nya sama, feedback-nya juga sama posisinya. Jadi sama persis, cuma beda di sedikit value-nya ya, berbeda untuk minimum dan maksimumnya saja. Nah, di sini saya akan coba cek dulu ya. Kita akan cek dulu apakah ground
ground dan pin nomor 7 dan pin nomor 5 ya. VCC dan groundnya itu nilainya resistan nilainya apa lebih rendah atau sama gitu ya, atau lebih tinggi ya. Kalau kemarin kita ukur di sini resistansinya cuma 64 ohm. Di sini kita coba cek 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 7 berarti yang ini dan yang ini ya. Kita coba cek resistansinya. Oke, pin nomor 5 dan pin nomor 7. Nah, seperti yang kalian lihat teman-teman, tinggi ya, 5 dan 7. Nah, di situ terbaca 1 M lebih ya, 1 mega ohm ya. Jadi lebih tinggi daripada yang IC yang sebelumnya ini. Nah, kita akan coba ganti ya, karena kita beda karakteristik sedikit saja. Mungkin bisa kita pakai di power supply ini. Kita coba cabut dulu. Oke, yang masih yang baru ya. Kita cross check lagi ya, pin nomor 5 dan pin nomor 7. Ya, 240 kilo ohm ya, tinggi. 1 2 3 4 5 7 saja lagi. 5 dan 7. Oke, tinggi ya, 220 230 k ya kira-kira. Oke. 220 k. Kita akan coba ganti ya isinya yang ini. Oke. Kita pasang kembali ya kapasitor dan dioda yang kemarin kita lepas. Oke ya, sudah kita pasang semua ya, kita sudah pasang semua ya, IC-nya sudah kita ganti, kapasitor dan dioda yang kemarin kita cabut juga kita pasang kembali karena memang kondisinya masih oke. Kita akan coba apakah setelah kita ganti IC-nya apakah dia menjadi normal. Kita akan coba. Oke, kita masuk ke voltmeter ya. Oke, videonya saya pause sebentar ya teman-teman. Kemarin saya langsung melakukan pengecekan pada output 12 voltnya. Di sini saya akan sedikit tambahan informasi ya.
berapa voltase yang masuk ke pin nomor 7 di IC ya. Ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman, kalian bisa lihat di multimeter. Oke, seperti yang kalian lihat ya. Sekarang di VCC di IC ada 13,26. Oke. Kita nyalakan. Oke, tidak ada tanda-tanda apa-apa. Kita coba cek ya. Sebentar. Saya posisikan dulu biar enak. Balik ya. Oke. Kita lihat ya, kita nyalakan. Oke. Kalian lihat teman-teman ya. 12,04. Ya, sebelumnya tadi kita cek ternyata tidak ada, sekarang sudah muncul 12,04. Nah, berarti sesuai dengan perkiraan saya, IC-nya ini yang mengalami short juga ya. IC-nya ini UC 2842BN. Nah, jadi ini mengalami short, mungkin enggak full short ya, short sedikit saja, cuma memang dia tidak bisa lagi berfungsi IC-nya ini, jadi harus kita ganti. Dan sudah saya ganti, ternyata voltase yang harusnya ada 12 volt sekarang sudah muncul. Oke, itu ya teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga membantu teman-teman untuk mendiagnosa bagaimana cara mendeteksi kerusakan pada power supply ya. Jadi intinya sih itu. Biasanya cek aja power yang ada di kapasitor sini ya. Apakah hadir sekitar 280 sampai 300 volt ya biasanya kalau diukur dengan multimeter ya, DC untuk DC ya. Dicek. Kemudian setelah itu kalian cek juga power supply yang menuju ke IC apakah hadir atau tidak. Nah, setelah itu kalian bisa cek ke MOSFET, dan kalau misalnya MOSFET juga lanjut, berarti kalian masuk ke bagian sekundernya lagi. Ya itu ya teman-teman untuk video kali ini, semoga terbantu ya.